Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama Pak Gunawan insya Allah akan melaksanakan wawancara praobservasi untuk melengkapi tugas aksi nyata saya di 2.3. Pada praobservasi ini mohon izin untuk menyampaikan Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktik alasan saya mengobservasi Pak Gunawan karena beliau adalah salah satu guru terbaik di sekolah ini dan juga beliau sering menjadi pemateri dan narasumber di beberapa kesempatan yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta ataupun pihak bisnis pendidikan Kota Bandung. Jadi saya lebih memilih beliau alasannya karena banyak hal yang ingin saya pelajari dari Pak Gunawan tersebut. Oke, Pak Gunawan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak Gunawan. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, saya ingin belajar kepada Bapak. Sama-sama belajar Pak Indra. Terkait observasi di kelas Pak. Siap. Iya, banyak sekali hal yang ingin saya pelajari. Terutama dari cara Pak Gunawan menyampaikan pembelajaran, administrasi serta pendekatan ke siswa sehingga pembentukan karakter pada siswa. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan ke siswa apa Pak untuk kegiatan hari ini? Tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini adalah melaporkan kegiatan wawancara secara kelompok. Melaporkan wawancara secara kelompok. Karena sebelumnya memang ada proyek anak-anak melakukan wawancara di pasar Cikampek yang terdekat dengan sekolah ini. Oh, jadi nanti langsung belusukan atau sudah? Belusukan, ya. Jadi belusukannya sudah di pertemuan sebelumnya. Sekarang masuk ke bagaimana melaporkan hasil wawancara. Oh, bentuk pelaporannya hari ini. Bentuk pelaporannya hari ini. Biasa sekali. Untuk area pengembangannya Pak, kira-kira apa yang akan dikembangkan? Yang akan dikembangkan ada beberapa, selain ada produk pelajar Pancasila terkait bergotong royong, ya, juga religius. Namun di sini juga ada yang dikembangkan terkait life skill terkait bagaimana anak bisa mengkomunikasikan. Ya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan yang setelah dipelajari kemarin wawancara terhadap pedagang-pedagang yang ada di pasar Cikampek. Lalu skill selanjutnya adalah bagaimana dia bisa melaporkan baik secara tertulis ataupun secara lisan di forum diskusi anak-anak. Akan dilaksanakan luar biasa sekali. Seperti itu rencananya. Kayaknya menarik Pak. Jadi wawancaranya sudah di lapangan, tinggal bagaimana teknik cara melaporkan jadi ke pelaporan. Betul. Bagaimana anak juga belajar nanti biarkan menemukan sistematika penulisan. Dibebaskan biarkan saja. Sistematika penulisan untuk laporan wawancara. Baru nanti diarahkan ketika di akhir pembelajaran setelah mereka berdiskusi di kelompok dan diskusi sekolah atau kelas. Luar biasa sekali Pak. Pertanyaan berikutnya, media pembelajaran yang dibutuhkan Bapak dalam pengembangannya apa saja? Media itu banyak ya. Kalau yang pertama jelas di sini kami menggunakan Infocus, terus juga ada speaker karena nanti ada di persepsi motivasi rencana itu akan supaya ada pengfokusan terhadap materi. Terus juga media-media seperti alat tulis dan juga media seperti gambar dan terus PPT, PowerPoint kami dan bentuk PDF juga seperti itu media. Sekali Pak. Untuk jadwal pelaksanaan akan dilaksanakan kapan? Jadwal pelaksanaan itu sesuai yang sudah terjadwalkan ya. Rencananya itu di hari saya lihat dulu ya. Saya sudah rencanakan gitu ya. Di hari 9 Sya'ban 1445 Hijriah. Hari Senin Pak. Ya, bertepatan dengan 19 Februari 2024. Terima kasih Bapak. Ada yang terlewat, mohon maaf Ya, Pak. Untuk strateginya. Oke, untuk strategi rencananya itu seperti biasa saya menggunakan 3 ya. Karena kita akan menggunakan, kalau kemarin kita menggunakan modelnya model project di sini, sekarang menggunakan discovery dan untuk
strateginya kita tuh menggunakan 3 hal. Pertama ada pembelajaran berdiferensiasi. Dari yang pertama itu kesiapan anak-anak, bagaimana dikelompokkan terlebih dahulu. Ada rencananya itu ada tes diagnostik mulai macam awal untuk kesiapan. Terus yang kedua di minat, jadi ada minat yang ke sains bagaimana, ada ke matematika bagaimana, ada yang ke olahraga, ke seni, kita udah kumpulkan di bentuk-bentuk kelompok. Dan yang ketiga itu kami menggunakan profil belajar. Nah, profil belajarnya itu menggunakan gaya belajar. Nanti anak-anak yang gaya belajar audio, visual, kinestetik tetap terfasilitasi sendiri. Biasa sekali. Sepertinya ini akan menarik sekali Pak. Insya Allah tanggal 9 Saban 19 Februari ya. Mungkin Pak saya untuk masuk ke kelas dan Siap, ditunggu Pak Indra. Kalau bisa kalau ada orang tua juga boleh upload host aja ini. Jadi biar tahu aja semuanya gitu Pak Indra. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa tanggal 9 Saban 19 Februari hari Senin ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita skip videonya menuju ke kegiatan pembelajaran Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar hari ini ikhlas, bukan karena ada Pak Indra juga bergabung di sini ya, selamat datang Pak Indra ya. Tetapi ikhlas karena Allah. Karena kalau ikhlas ringan dan Allah dapat banyak keberkahan. Keberkahan itu bermanfaat bagi diri dan banyak orang. Sekolah terus menjadi pegang cinta kita dan dikasih yang tidak pernah kita lihat, Rasulullah Muhammad SAW. Karena sesuai yang kemarin kelas 6 ambil di sini ya, tema kelas 5, bahwa di padang mahsyar Rasulullah yang menjadi pemimpinnya. Dan Rasulullah itulah yang akan memberi minum di Raja Al-Kausar. Dan mudah-mudahan kita berjumpa dan diberikan di Raja Al-Kausar. Ya. Bapak juga ikut belasungkawa atas meninggalnya kakeknya Jess ya di pemakaman Cikadut ya. Siang malam harinya masih bisa bercanda, subuhnya sudah diambil. Itulah usia. Jadi usia itu kita nggak ada jaminan sampai sore kita akan bisa. Jadi kita harus beribadah. Dan kunci ibadahnya dari ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya. Nah seperti biasa kita berikrar dulu. Bapak duluan, baru kalian. Aku tahu Allah bersamaku. Aku tahu Allah bersamaku. Karenanya aku selalu taat. Karenanya aku selalu taat. Aku tahu Allah mendengarku. Aku tahu Allah mendengarku. Karenanya aku bertobat. Karenanya aku bertobat. Aku tahu Allah melihatku. Aku tahu Allah melihatku. Karenanya aku malu jika bermaksiat. Karenanya aku malu jika bermaksiat. Ini ikrar yang mudah-mudahan bisa digusar, mudah-mudahan yakin dalam hati dan dapat dilaksanakan. Nah, ada dulu sebelum ilmu kita punya tata tertib, walaupun ada tata tertib yang sudah kalian laksanakan di sini ya. Nah, ini udah kesepakatan kita bersama seluruh tata tertib ini. Namun ada juga yang berhubungan tentang tata tertib ketika belajar. Ya, kalau itu berhubungan dengan keseluruhan yang kalian buat kesepakatan kita bersama. Ya, ini pun yang kita akan belajar. Pertama, Bapak bacakan lagi. Ada bermajelis. 1. Memperhatikan guru atau ahli ilmu yang sedang menyampaikan dengan penuh kesungguhan. 2. Posisi duduk yang benar dan tertib. Karena kalian sudah belajar sains, kalau kalian posisi duduknya bongkok ini bongkok, maka ini lordosis, maka ini bongkok ya. Kalau posisi duduknya misalkan ini jadi stereosis. Ada yang seperti ini nanti hiposis gitu kan, duduknya begini. Ini akan rangkaknya. Makanya posisi duduk yang benar dan tertib. Dan keberkahan itu akan muncul. Apalagi kalau dalam Islam, lutut ketemu lutut, kaki ketemu kaki. Selanjutnya, mengacungkan tangan di saat akan izin meninggalkan majelis untuk suatu keperluan, misalkan batal wudu. Karena kalian semua alhamdulillah di sini kecuali yang muslim dalam keadaan wudu. Jadi insya Allah diberkati. Jadi kalau batal izin seperti biasa, acungkan tangan terlebih dahulu atau buang air kecil atau buang air besar dan lain sebagainya, keperluan tiba-tiba ada orang tua dan sebagainya. Ya, acungkan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, mengajukan tangan untuk bertanya saat dipersilakan oleh guru atau ahli ilmu. Jadi kalau udah mengajukan tangan baru dipersilakan, berarti diperbolehkan. Ya. Nah, bagaimana yang tidaknya Pak Kun?
Yang tidaknya adalah satu, tidak berbicara, mengobrol sebelum diizinkan selama majelis berlangsung. Kecuali lagi diskusi, diizinkan. Tapi ketika bukan lagi diskusi, ada diskusi kelas, diskusi kelompok, misalkan lagi presentasi. Jadi dulu siap? Oke, terima kasih sudah beri semua. Supaya kita terus mencintai Bandung karena Bandung hampir direbut oleh Belanda. Halo Bandung, ibu kota. Boleh gerakan nggak apa-apa? Silakan, jangan bergerak. Halo Bandung, kota tenang kenangan. Ayo, iya. Sudah merentah, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari rambut kembali. Oke, sebelum yang ini, bentar. Harus digerakkan. Yang belum ada pasangan dengan bapak di depan boleh. Ya. Hati-hati jaga kemaluan sekitar paha ya. Dan pantat. Duduk berdiri. Siap seperti biasa. Lindungi kalian semua. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Siap. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Yang tertutup maju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tapi ya, yang boleh menyentuh hanya dirinya masing-masing. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Kepala, tangan, kaki. Oh, sudah, terima kasih ke Bapak Pidi. Ronaldo. Kirain Casemiro. Namanya kok Serius Ronaldo? Keren. Ya, silakan. Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin sebelumnya pada kegiatan pasca observasi ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon bimbingannya untuk kegiatan observasi pasca observasi pada SMA ini. Saya masih bersama Pak Gun. Mohon izin Pak Gun sebelumnya. Setelah saya perhatikan pada kegiatan observasi pada tanggal 19 Februari pada waktu itu luar biasa sekali Pak Gun. Kegiatannya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, juga banyak sekali hal-hal baru yang sepertinya bisa saya implementasikan juga di kelas yang Pak Gun luar biasa sekali. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak Gun, apa perasaan Pak Gunawan saat melaksanakan kegiatan dengan observasi saya? Bagaimana perasaannya Pak? Ya, kalau nanya perasaan saya bahagia, Pak. Bahagia. Kenapa dikatakan bahagia? Karena yang kita rencanakan bersama-sama dalam sebuah diskusi dituangkan dalam sebuah modul, terus diimplementasikan, dan alhamdulillah bahagia itu bisa tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan waktu itu adalah untuk melakukan wawancara anak diskusi anak secara itu bahagia. Bahagia kedua adalah saya bisa melihat langsung baik oleh Pak Indra ataupun orang tua di seperti open class gitu ya, seperti open class sehingga memang disitulah kebahagiaan yang muncul. Artinya siapapun yang mau lihat online ataupun daring ataupun luring yang mau lihat langsung pelajaran boleh. Terima kasih Pak Indra, Luar biasa Pak. Kalau saya mau kebalikannya Pak, kadang suka grogi kalau ada yang dilihatin gimana ya. Tapi Pak Gun sangat luar biasa sekali dan mengalir Pak. Kegiatannya sesuai dengan perencanaan luar biasa.
Pertanyaan saya, apakah area pengembangan dan tahapan yang telah dilaksanakan itu sesuai Pak Gunawan? Kalau sesuai rancangan, secara rancangan yang diinginkan adalah kalau lihat dari Pak Indra bisa langsung lihat kemarin bahkan di video kan itu udah sesuai Pak Indra ya. Artinya alhamdulillah yang kita rancang secara bersama-sama sudah sesuai dari mulai menggunakan model project positioning anak-anak wawancara di Pasar Ciapi. Lalu kemarin yang Pak Indra langsung lihat langsung adalah bagaimana cara melaporkan wawancara, dan itu ada sistematika penulisan yang mereka berbeda-beda tapi diarahkan cara menggunakan model discovery ini ya seperti itu ya. Nah itu udah area pengembangan dari mulai pengetahuan, sikap, terutama sikap, baik sikap yang diinginkan disesuaikan dengan gotong royong P5 tentang gotong royong dari sikap religiusnya dapat ya anak-anak bergotong royong bagaimana kerjasama. Kalau dihubungkan dengan area pengembangan seperti abad 21 4C, kreatif kritis komunikasinya juga alhamdulillah. Jadi sudah terlihat alhamdulillah. Luar biasa sekali Pak Gunawan, itu tingkat keberhasilannya apa? Ini pertanyaan yang agak ini nih. Kalau saya lihat tidak ada hambatan Pak ya. Saya melihat mengalir aja, tapi mungkin apa yang Bapak rasakan, apakah ada kendala atau hal yang kurang menurut Pak Gun? Itu mungkin hambatan pertama ya. Kalaulah kita sebagai pendidik tidak khususnya guru ya yang fasilitas dari sekolah masih ada yang kurang, contoh seperti speaker. Kalau tidak ada speaker tuh udah hambatannya. Alhamdulillah waktu itu kita punya speaker kecil kan ya, kali ini ada speaker kecil yang bisa suara. Itu hambatan secara teknis. Jadi hambatan secara teknis adalah di speaker yang pada waktu itu memang ada yang harus memang pakai musik seperti itu untuk memfokuskan gitu ya. Kalau tidak ada itu bisa jadi hambatan. Hambatan kedua itu adalah jika hambatan kedua tapi alhamdulillah sudah diminimalisir ketika pembagian kelompok. Tapi karena memang sudah awalnya kita rancangan dari mulai kesiapan kita buat, bagaimana cara dengan minat kita buat, bagaimana cara dengan profil belajar dan gaya belajar kita buat, rancang bersama-sama sehingga alhamdulillah gitu ya. Hambatan yang tadi dalam hal pengkondisian kelompok bisa diselesaikan. Walaupun awalnya hambatan itu di pengkondisian kelompok, tetapi karena kita sudah ada plan 1, plan 2, plan 3 ya, alhamdulillah bisa. Ya, dan saya lihat pengelompokannya juga sangat anak-anak juga menikmati. Bapak mau izin ada murid saya, kenapa Kenji? Ayahnya sudah jemput, terus salam dulu katanya. Mau izin ya sudah. Kalau cepat sehat ya. Ini Pak Gunawan. Cepat sembuh ya. Ibu kalau mau udah ya. Ya, terima kasih Pak Gun untuk pertanyaan berikutnya. Rencana ke depan nih yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin akan hadir kembali. Ya. Jadi kalau rencana ke depan itu pertama harus ada plan 1, plan 2, plan 3 terkait di sebuah strategi dalam proses pembelajaran. Jadi dalam pembuatan rancangan kita memang harus punya plan 1, plan 2, plan 3 di hal strategi ya. Karena mengajar itu seniat mengajar masing-masing tiap orang gitu. Ya situasi dan kondisi. Dan memang kayak contoh kayak ice breaking yang lebih luas dan juga menarik, menantang itu perlu. Bahkan akhirnya saya dari kendala itu pernah ada ice breaking, akhirnya saya berteman dengan ahli ice breaking. Guru SMP, SMA itu ya di Instagram agama. Jadi dia memang dari madrasah, tapi gurunya bukan guru agama, dia guru bahasa Indonesia. Tapi dari SPG itu ada yang bernuansa pembelajaran lah itu. Jadi kendala-kendala itu akhirnya dari untuk mengantisipasi selain strategi juga dalam hal teknis seperti SPG ketika anak mulai mungkin ada titik motivasi turun, fokus kurang, dan SPG memang yang menarik, menantang gitu dan enjoy nyaman. Jadi itu saya akhirnya gara-gara itu bisa berteman dengan anak-anak. Fokus anak-anak memang susah dikendalikan. Luar biasa sekali Pak Gunawan. Terutama saya sangat tertarik dengan kegiatan Pak Gun yang berteman ya mungkin bersama komunitas untuk membangun ice breaking dan untuk pengkondisian siswa di kelas ya. Itu luar biasa sekali Pak. Oke, harapan mungkin untuk selanjutnya dalam penerapannya kira-kira Pak Gun akan mulai menerapkan kegiatan ice breaking itu di kelas. Ice breaking itu kalau dalam satu
maaf kalau itu misalnya tergantung JP ya, ketika JP yang banyak maka SPG akan selipin di awal, di tengah dan di akhir, jadi tetap dipakai. Jadi SPG itu akan muncul untuk ketika anak sudah tidak fokus atau ada sebuah kelelahan atau motivasi turun misalkan. Dan ternyata dengan ice breaking yang masih ada hubungan dengan proses pembelajaran sedang diampu, sedang di tujuan pembelajaran sedang dicapai, itu bisa. Jadi dia bisa di awal, di tengah dan di akhir. Kalaupun mau lebih, dia situasi kondisi. Makanya bisa berteman dengan yang ahli SPG itu bagus sekali. Nanti Pak Ibra harus, nantilah saya tunjukkan ya di Instagram berteman saya itu sama ahli SPG. Kebetulan sudah saya rekap kegiatannya. Oh gitu ya, buat saya. Siap. Luar biasa sekali Pak. Mungkin untuk hal kesepakatannya yang tadi SPG itu mulai diterapkan setiap waktu. Setiap waktu. Ya tadinya itu saya membuat kesepakatan bukan itu Pak, tapi sudah dilakukan oleh Pak Gun. Luar biasa sekali Pak Gun. Mungkin harapan dari saya semoga Pak Gun bisa terus konsisten, dan dari saya juga mudah-mudahan bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Pak Gun. Oh iya Pak Indra, dalam hal pengelolaan kelas, kontrak belajar itu penting. Oh Ya, makanya kalau kontrak belajar itu kayak Pak Gun bikin ada kalau bahasa Pak Gun ya, iya. Mungkin bahasa ini ada kontrak belajar, peraturan kelas. Kalau Pak Gun ada bermajelis, ada bermajelis pampang pada waktu itu bahkan juga disampaikan ya, ada bermajelis. Jadi tertulis di kelas, terus disampaikan lagi, diberikan lagi bagaimana uji dan sebagainya gitu ya. Nah ada bermajelis itu yang dibuat. Jadi memang kalau bahasa kita kontrak belajar, kalau bahasa Pak Gun ada bermajelis. Jadi anak-anak dari ada bermajelis itu untuk pengelolaan kelas. Dalam segi pengelolaan kelas. Nah itu bisa jadi kendala kan? Saya baru bilang tadi, mohon maaf. Luar biasa Pak, ya mungkin hal itu juga akan saya implementasikan Pak. Siap, sama-sama. Guru penggerak saya baru membuat keyakinan kelas, tapi ada bermajelis juga mungkin itu lebih dekat dengan siswa dan juga pada sasaran sama. Pak Gun, terima kasih sekali. Banyak sekali hal yang saya dapatkan, insya Allah akan jadi pembelajaran juga buat saya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada siswa. Mungkin sekian dari saya untuk kegiatan pasca observasi pada siang hari ini. Saya Muhammad Indra Yuliansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.